Perkenalkan, nama saya Raffi Frenhal Alaflah. Saya ingin menjelaskan mengenai 3 project yang disampaikan kepada saya mengenai switch LED, lalu sensor ultrasonic, dan interrupt. Di sini ada desain dari switch LED-nya. Itu kita bisa lihat dari switch ini ada 3 kabel, yaitu yang merah ke pin 3, lalu yang di kanan pin ke 5 volt warna biru kabelnya, lalu di sebelah kirinya dia ke ground atau GND. Lalu kita pakai LED dimana anodanya atau positifnya ke pin 7 dan katodanya kita pakai resistor, boleh di sebelah kiri atau kanan, di positif atau negatif bebas. Jadi kalau saya di sini di negatifnya, di katodanya, lalu disambungkan ke ground atau GND. Lalu untuk kodenya sendiri, karena saya sudah memakai pin 3, 7, maka saya memakai 3 dan 7, dimana 3 itu untuk pin C, switch, dan LED yang saya pasangkan di pin 7. Nah, selain pakai hashtag defines LED 7, kita juga bisa memakai garing-garing const integer LED sama dengan 7 titik koma. Ini lebih panjang, tapi sama aja sama hashtag define. Jadi kebanyakan orang memakai hashtag define LED 7 karena nggak perlu pakai sama dengan dan titik koma. Lalu kita mendeklarasikan variabel yaitu integer value of switch, nilai dari switchnya. Lalu masuk ke void setup, dimana void setup ini dia akan melakukan satu kali saja perintah. Lalu kita deklarasikan pin mode-nya, yaitu pin mode pin of switch, itu dia input memasukkan, lalu pin mode LED-nya output, itu mengeluarkan cahaya warna merah, hijau, atau apapun itu. Lalu kita masuk ke void loop, dimana dia akan melakukan aksi atau perintah berulang kali. Nah, di sini si value of switch-nya sama dengan digital read pin of switch. Nah, digital read ini dia akan membaca output dari si switch-nya. Lalu, dia akan membaca dari input, input yang diberikan dan menghasilkan output dari sini di deklarasi if else. Kondisi if else dimana kalau misalnya nilai dari switchnya itu high atau kita geser ke kanan, maka dia bakal menghidupkan lampu merah ini dengan delay 500 milisecond atau 0,5 detik. Lalu else, jika nilai dari si switch ini low atau mati, maka dia akan mematikan lampu itu. Mari kita coba simulasiin. Oke. Sini kita geser ke kanan biar high. Nah, lampunya akan hidup. Kita low-kan, maka lampunya akan mati. Nah, itu untuk switch LED. Kita lanjut ke project kedua, yaitu sensor ultrasonic, dimana kita pakai sensor ultrasonic HCSR04, dimana memiliki 4 sambungan, yaitu ada yang ke 5 volt powernya, lalu ada GND-nya, lalu kita memakai trig yang akan dihubungkan ke pin 7, lalu echo yang dihubungkan ke pin 4. Sebenarnya bebas saja mau pin dari
0 sampai 13. Terserah, tapi saya di sini memilih pin 4 dan 7. Lalu kita lihat kodenya. Di sini kita definisikan dulu, define. Ini bebas saja, mau echo pin atau pin echo bebas, tapi harus konsisten sampai ke bawah dengan apa yang kita definisikan di sini. Saya membuat sini echo pin di pin 4 dan track pin di pin 7. Maaf. Lalu si echo dan track ini dia saling berhubungan karena si echo akan membaca jarak dari gelombang yang diberikan dan track akan memprosesnya dan menghasilkan data di serial monitor. Nah, di sini kita juga membuat definisi long duration dan integer distance. Masuk ke void setupnya, kita deklarasikan pin mode-nya yaitu track pin. Dia akan output mengeluarkan datanya di sini di serial monitor, dan echo pin di mana dia input memasukkan dari apa yang dia terima dari gelombang radio itu, atau ya gelombang, misalnya ada benda gitu dikasih gelombang, ntar dia bakal mantul lagi dan ditangkap oleh si echo pin ini. Terus kita buat serial begin itu 9600, dia akan menampung data atau akan mentransmisikan data gitu sebanyak 9600 banyaknya data. Lalu serial print ln, dimana ini jika kita ingin menambah sebuah string atau kata di dalam serial monitornya, kita buat harus pakai kutip. Kalau untuk string itu saya buat kita tes sensor ultrasonic. Lalu juga kalau membuat baris baru bisa di enter dan buat lagi di baris di bawahnya. Lalu masuk ke void loop perulangannya, di mana digital write track pin low. Kalau di sensor ultrasonic ini emang agak beda, dia delaynya microseconds, nggak seperti yang si switch LED di mana dia cuma delay doang. Terus ada juga digital write, track pinnya bakal high dengan delay microsecond 15, dan digital write-nya low. Ini sangat ngaruh banget karena kalau misalnya kita hapus itu bakal nggak bagus hasilnya. Terus kita tambahkan duration, pulse in, echo pin, high, dimana dia akan membaca jarak dari benda yang kita ukur. Terus ini adalah rumus distance, rumus jaraknya, dimana ini duration dikali 0,034 bagi 2. Ini seperti ada, kalau misalnya di soal fisika kan ada kapal selam gitu, dia memantulkan bunyi ke bawah, ntar bunyinya bakal dipantulkan ke atas. Nah, dari selang waktu itu kita bakal tahu berapa jarak dari atas permukaan laut sampai ke bawah dasar laut. Terus kita buat serial print di sini. Kalau di void loop ini pasti kan berulang-ulang, berarti jaraknya ini akan terus, jaraknya segini, ini si distance, nilai jaraknya, terus kasih lagi kata string cm, itu jarak, nilai jaraknya cm gitu. Kita coba aja start simulation. Oke. Kita buka serial monitor. Nah, sini kita tekan. Nah, di sini 166 cm, dimana yang telah saya bilang tadi, kalau ini jarak bakal ngulang terus juga cm-nya, dan ini distance atau nilainya 166 cm. Sini 150, kalau kita geser ke bawah makin kecil, atau kita jauhkan dia makin membesar jaraknya, makin jauh. Ini lumayan akurat.
untuk mengukur sebuah jarak. Ya, kalau misalnya kita coba, ini si ekopinnya kita buat, oh bentar, stop dulu. Kita buat low, dia nggak bakal kedetek gitu jadinya. Nah, hai. Terus kalau misalnya kita push ini, dia juga agak sebenarnya bisa, cuman nggak keluar gitu, agak lama, nggak responsif. Nah, gitu, jarak 0 cm, jadi nggak keluar hasilnya gitu. Nih, baru 143, jadi nggak responsif ya. Makanya tadi harus diakhiri dengan trik pinnya low. Lalu kita lanjut ke project yang ketiga, yang terakhir, itu interrupt. Ini kayak gimana, kita jalan terus dihalangin, terus jalan lagi dihalangin gitu. Kayak misalnya lampu sudah hidup, terus kita interrupt atau kita ganggu, mati, ntar dia hidup lagi, tekan lagi, dia bakal mati lampunya dan bakal hidup lagi gitu. Cuman mengganggu sesaat aja, tapi dia bakal ngelanjutin kinerjanya. Di sini ada switch oh bukan, ini button doang, bukan switch atau push button ya, ditekan. Nah, di sini kita juga pakai resistor biar aman. Kita hubungkan ke GND dan 5 volt, lalu kita hubungkan ke pin kedua. Untuk kodenya, karena kita pakai pin kedua, define pin 2, terus kita buat fungsi baru gitu, yang namanya void sisipkan. Nah, kita buat di sini serial print ln tahan sebentar. Ini maksudnya bebas mau ngisi apa gitu, soalnya dia akan string. Ntar kita lihat deh. Terus void setup, dimana ada pin mode-nya, kita deklarasiin dulu pin mode-nya, si pin tadi. Kalau di sini kita pakai input pull up. Terus buat serial begin 9600. Terus kita ada apa baru di sini? Kalau untuk interrupt kita pakai attach interrupt digital pin to interrupt si pinnya. Terus nilai sisipkan falling. Falling ini berarti dia dari tinggi ke rendah gitu. Jadi dia bakal, karena dia kan awalnya dikasih arus, terus jatuh, ngedrop gitu, mati, terus dia hidup lagi, jatuh gitu. Lalu ada void loop. Nah, kita buat string atau kata kode 1, terus ntar delay 1 detik, kode 2, ntar muncul kode 3, 4, 5, dan 6 gitu. Nah, kita coba aja. Kita lihat di serial monitor ya. Kita start simulation. Nah, kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, ulang lagi 1. Tapi kalau misalnya kita tekan switch push buttonnya, tahan bentar. Nah, jadi dia kayak ngeganggu atau ngepotong bentar, tapi ntar dilanjutin lagi. Gak bakal mengganggu terus gitu, interrupt ini. Cuma mengganggu sementara. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.